Pria itu menyaksikan langsung dengan matanya sendiri bagaimana warga suku di Afrika melumuri temannya yang berkulit putih dengan lumpur. Mereka hanya menyisakan sebatang bambu di mulut korban agar ia tetap bisa bernapas, lalu menaruh tubuhnya di atas bara api. Melihat betapa kejamnya perlakuan suku tersebut, ketakutan pun menyelimuti hatinya. Ia sudah membayangkan nasibnya sendiri pasti akan jauh lebih mengerikan lagi. Namun siapa sangka, mereka justru hanya menanggalkan pakaiannya dan membiarkannya pergi begitu saja. Awalnya, ia sama sekali tidak percaya akan apa yang terjadi padanya. Ia terus menoleh ke belakang berulang kali. Meski sudah berlari ratusan meter, ternyata tak ada satupun yang mengejarnya. Namun yang tak ia ketahui, tepat saat ia melewati tanda panah yang tertanam itu, seorang warga suku segera bergerak mengejar sambil mengacungkan senjata. Nyatanya, mereka sama sekali tidak berniat membiarkannya bebas. Semua ini hanyalah permainan kejam, seolah ia hanyalah mangsa yang sedang diburu. Saat akhirnya ia menyadarinya, pengejar itu sudah berada tak lebih dari 20 meter di belakangnya. Tak lama kemudian, jarak di antara keduanya makin menyempit. Lebih buruk lagi, tenaganya sudah habis sepenuhnya. Setiap langkah yang diambil terasa begitu berat hingga napasnya nyaris tertahan. Melihat kondisi yang tampak hampir pingsan, si pemburu melemparkan tombak guna mengakhiri pengejaran itu. Namun justru senjata itulah yang menjadi penyelamat baginya. Ia segera meraih tombak tersebut dan melanjutkan perjalanan. Mengira dirinya sudah berhasil lolos, langkahnya pun diperlambat. Tak lama setelah itu, ia menemukan sebongkah batu yang permukaannya rata, lalu berbaring sejenak untuk memulihkan tenaga. Akan tetapi, pengejar itu ternyata telah melacak jejak langkahnya dan segera tiba di tempat itu. Ia pun segera memotong sepotong kulit binatang, lalu membuat sepasang alas kaki sederhana semata-mata untuk mengelabui sang pemburu. Tepat saat ia hendak bergerak pergi, pengejar itu berhasil menyusulnya kembali. Ia pun kembali berlari, hingga matanya tertuju pada deretan tanaman kaktus yang tumbuh di sepanjang jalan. Sejenak ia berpikir, lalu muncullah satu ide yang nyaris gila di benaknya. Ia segera menusukkan tombak ke batang kaktus itu, lalu dengan sigap memanjat dan bersembunyi di dahan pohon terdekat. Sang pemburu melihat tetesan cairan merah yang menetes dari kaktus dan yakin bahwa buruannya pasti berada di sekitar situ. Ia mulai mencari ke segala arah, namun sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya tengah diawasi dari atas. Saat mata pemburu itu teralih melihat sepatu yang dipakainya, ia perlahan mulai mendekat dan bersiap melancarkan serangan mendadak.